Nah, tadi yang saya beri prolog pertama itu jangan sampai saya dianggap saya ini ngarang gitu ya. Apakah kita sering pernah bertemu, terus apakah selama ini atau Anda di Kristen Intens kita diskusi seperti apa? Silakan ceritain sendiri, biar saya nggak disangka Baik, ngarang gitu loh, silakan. ngarang gitu. Baik, baik. Jadi sebenarnya saya mau betul ketemu Bang Handi. Di Jakarta kita kopi darat karena setelah kita diskusi-diskusi di saya ingin ketemu. Akhirnya saya banyak menggali juga dari Bang Handi lah. Karena saya dulunya kan senang mencari jalan yang cocok buat saya apa nih, buat saya menuju Tuhan saya. Maka saya mempelajari banyak agama-agama. Basic saya dari Islam, dari Hindu, Konghucu seperti itu. Dan memang bukan sebenarnya kalau boleh klarifikasi bukan keluar dari Kristen, enggak. Ya, memang saya dalam proses mencari terus pada waktu itu ya seperti itu. Tapi Oh, juga yang saya putus-putus. Kadang terima. putus-putus Mas Dani. Coba enggak. Oh, sinyal saya emang Oh agak ya. jelek sini bang. Iya, lanjut lanjut. Banyak Bang Hadi banyak kasih saya masukan, Pak. Bagaimana sebaiknya dalam Waduh, sayang banget ya. mencari kebenaran itu atau mencari jalan ke Tuhan itu supaya tidak menyinggung agama-agama lain gitu, terutama agama Kristen maupun agama Islam gitu loh. Seperti itu yang Bang Hadi ajarkan sama saya, yang saya ingat terus ya, Bang. Jadi saya nggak melewati garis lah yang digariskan oleh para kaum agama ini. Itu yang saya terima kasih sama Bang Handi. Terus selalu mengingatkan saya bahwa saya ada batasan yang mesti saya nggak boleh lewati seperti itu, Bang. Ya. Jadi perlu juga diluruskan dulu kalau nggak salah kan dulu Mas Dani pernah mengaku juga Kristen loh. Betul, Jangan betul, sampai ya. iya. Jadi jangan Betul. sampai saya salah topik nih. Jadi beliau juga pernah menganut Kristen gitu. Kan gitu ya. KTP-nya sekarang masih Kristen kalau nggak Unitarian, salah. Unitarian. Unitarian ya. Iya, Unitarian. Iya. Tapi KTP-nya masih Kristen toh Mas? Masih belum Iya ganti nih. masih. Iya artinya topik saya nggak keliru dong. Iya, Kan iya. saya pernah ketemu. Tapi insya Allah ketemu ke depannya lagi gitu ya. Bukan saya sok pinter, sok ngajarin gitu ya. Saya Iya, diskusi itu sesuai dengan karakter orangnya. Gitu. betul. Jadi harinya bersahabat. Ya sekarang ya kita sih nggak meminta atau mengajak dia masuk Islam ya. Setiap orang kan bebas menentukan sikap. Itu kira-kira artinya sekarang beliau ini saya pengen tahu sekarang jatuh kemana ini? Silakan Mas Daniel. Baik, kalau sekarang ini saya jatuhnya ke Hindu, Bang. Ke Hindu. Saya sangat cocok lah mungkin sama konsep Hindu ya, konsep panteisme, Bang. Jadi Tuhan itu yang saya yakini, Tuhan yang berupa energi yang berada dalam segala sesuatu ciptaan Dia, yang menggerakkan segala ciptaannya. Jadi konsep panteisme saya terima, konsep karma saya terima, konsep reinkarnasi saya terima. Jadi kalau bisa dikatakan lah bahwa saya menerima konsep Hindu seperti itu, Bang. Oke. Kalau dulu waktu kita diskusi mudah-mudahan masih ingat ya. Dulu Mas Dani itu kita diskusi tentang waktu Anda itu kan masih menyebut-nyebut Yesus ya. Kalau Betul nggak ya. salah ya. Masih bisa direview nggak dulu pengertian Anda tentang Yesus siapa gitu loh. Iya. Silakan. Baik, Bang. Jadi kalau yang saya itu saya Tuhan gitu. Karena ya di Alkitab yang saya baca selalu Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan gitu loh. Dan dia bukan Tuhan. Sehingga saya pada waktu itu agak bingung kenapa konsep Kristen secara umum kok mengatakan dia adalah Tuhan. Rupanya saya tahu itu rupanya itu konsepnya Kristen Trinitas. Kemudian saya menemukan lagi konsepnya Kristen Unitarian yang mengatakan dia utusan Tuhan. Sehingga akhirnya saya lompat ke konsep Unitarian. Tapi akhirnya saya belum puas juga, belum klik juga. Akhirnya saya pada akhirnya masuk ke konsepnya Hindu sekarang seperti itu, Bang. Ya. Dulu saya sering memberikan data Yohanes 17:3 dan lain-lain itu ya. Nah Iya, disitulah betul. mulai Mas Dani, oh iya ya benar ya kok saya menuhankan atau seperti Yesus kok bagian atau setara dengan Sang Pencipta. Ya mulai Mas Dani Betul. kalau nggak salah dulu ya bahwa oh Yesus benar utusan, kita deal-dealan dong dulu itu Bang. Iya, betul, betul. Jadi memang Bang Handi juga mengkonfirmasi apa yang saya tahu ya. Jadi Ya. apa yang saya tahu bahwa Yesus sudah seperti itu, kemudian saya ke Bang Handi mengatakan coba baca Yohanes 3. Oh iya betul Bang, makanya data-data yang di dalam kita mendukung konsep bahwa Yesus adalah utusan Tuhan seperti itu Bang. Ya, itu dia. Baik,
Sebelum saya lanjut, ada teman yang mau bertanya lebih jauh ke Mas Daniel, silakan. Pak Imrus, Pak Yudi, atau Pekanbaru, silakan. Halo, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Jadi hari ini teman-teman yang ada di live chat ya, Mas Daniel sekarang ini dari Trinitas, Unitarian, sekarang dia ke Hindu. Nah ini saya nggak bisa memaksa ya, saya hanya diskusi apa adanya. Kami kan menyebarkan Islam itu bukan paksaan, hanya diskusi berdakwah begitu. Kalau diterima konsep kita tauhid, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya pilihan Mas Daniel sendiri kan gitu. Masing-masing orang bertanggung jawab atas pilihannya, betul ya Mas Daniel? Betul, betul. Ya. Dan Bang Handi, apa namanya, saya sekali lagi berterima kasih sama Bang Handi nih. Jadi saya tahu rambu-rambunya nih. Jadi, kenapa saya akhir-akhir ini saya nggak pernah menyinggung lagi mengenai Alkitab, mengenai Yesus, mengenai Al-Quran, karena itulah masukan dari Bang Handi. Saya takut ya, saya apa namanya, dianggap menghina atau seperti itulah Bang, kira-kira Bang. Memang begitu prinsipnya Mas Daniel. Kalau kita udah meninggalkan agama lama, itu kita nggak boleh menceritakan jelek. Betul Bang. Nggak betul. boleh. Justru ya lupakan, ya mencari yang baru gitu, perkuat. Kalau kira-kira yang baru masih ada yang sesuatu yang belum puas begitu, tanyakan gitu loh. Kami siap kok diskusi dengan siapapun. Kita itulah Islam. Indahnya Islam Iya. itu saling berbagi maupun kita berlainan akidah. Iya. Kenapa? Dulu kita sepakat bahwa yang menciptakan alam semesta ini cuma satu. Iya. Ya, cuma satu yang disembah itu. Mas Dani Iya. oke kan itu? Oke Bang. Nah, cuma Mas Dani sekarang memilih cara yang berbeda. Tidak seperti Iya. dengan syariat Islam. Itu kan itu kan pilihan gitu ya Mas Daniel ya. Betul Bang. Nah, sekarang kalau seperti ini Mas Dani kalau mengatakan saya di Hindu, tapi saya mempercayai Tuhan pencipta alam semesta gitu ya. Ya itu Iya. artinya sudah mendekati percaya kalau yang alam semesta ini ada yang ciptakan. Hanya satu, tidak ada bantuan gitu kan ya Mas Dani. Iya, betul Ya. betul. Hanya Nah, silakan, dia. Silakan. Sendiri nggak ada namanya harus melalui ini begitu. Enggak. Gitu ya. Terus kemudian gimana? Setelah di Hindu enjoy Kak? Saya merasa ada kenyamanan secara batin ya Bang ya. Ya. Bahwa apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan klop sama konsep yang ada dalam Hindu seperti itu. Jadi ada konfirmasi lah Bang terhadap apa yang saya yakini, ada konfirmasinya sehingga secara batin saya agak lega seperti itu Bang. Ya, saya juga mau maaf, saya bukan mau sok tahu tentang Hindu, bukan mau menyerang Hindu. Hindu itu apa ya, silent dia jarang untuk diskusi. Ya, karena Hindu itu mempunyai jati diri dan mempunyai ciri khas sendiri. Ya. Tidak bersenggolan dengan agama apapun. Betul. Kan gitu ya? Betul Bang. Ya, mandiri dia. Artinya kalau ada Hindu mau diskusi dengan Muslim ya silakan kita diskusi begitu. Tapi jarang Bang Handi ketemu orang Hindu yang mau diskusi ya. Saya pernah ada satu, tapi beliau bijak kok. Dia mengakui, kata kami ini mandiri. Kami juga tidak mau mencampuri mau Anda seperti apa. Itu kan urusan Anda masing-masing kan gitu. Nah kecuali, tapi kalau Hindu itu nggak ada yang menyerang. Nggak pernah ada. Saya belum pernah nemuin kasus kalau Hindu bermasalah dalam hal penista agama. Saya belum pernah dengar sih. Nah, salah satunya begini Bang Handi, kalau saya boleh cerita sedikit ya. Salah satu dari ajaran di Bhagavad Gita Bang, begitu Arjuna menanyakan sama Krishna, saya bingung kata dia, kok banyak jalan, kok banyak agama, banyak segala macam gitu, keyakinan ya. Kemudian Krishna menjelaskan gitu bahwa Tuhan memberikan banyak jalan menuju dia. Makanya Arjuna kamu nggak usah bingung gitu. Kamu pilih aja jalan yang sesuai buat kamu gitu loh. Nah, Tuhan memberikan banyak jalan buat dia. Makanya kenapa orang Hindu kebanyakan nggak pernah menyerang keyakinan orang lain ya. Mungkin salah satu alasannya karena alasan tadi itu Bang. Ajarannya Krishna tadi itu Bang. Ya itu tadi. Kalau kami di Islam ya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahnya ya menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar gitulah. Ya sebentar ya. Ya untuk itu sebentar. Lanjut dulu. Bang Dani. Halo ya. Bang Dani tadi terputus masalah Krishna, Bang. Oh iya. Menurut Bang Dani, Krishna itu tuh Tuhan atau ini? Manusia. Atau bukan ya? Oh, oke. Jadi gini, dalam Hindu ada dua mainstream ya yang meyakini tentang Krishna ini. Ada yang namanya Vaishnava, mereka meyakini Krishna adalah Tuhan itu sendiri.
Kemudian ada juga yang meyakini bahwa Krishna adalah avatar atau apa namanya kalau sebutnya apa sama seperti Yesus lah. Jadi orang-orang yang istilahnya merupakan yang dimasuki atau disusupi oleh Roh Tuhan itu sendiri gitu. Jadi ada Berarti dua perbedaan keyakinan tentang Krishna gitu. kalau Bang Dani sendiri, Krishna itu manusia atau Tuhan? Kalau menurut saya dia adalah manusia yang apa namanya dikuasai atau dipenuhi oleh Roh Tuhan, sehingga Tuhan yang lebih dominan dalam diri dia gitu loh. Jadi gini, konsepnya seperti ini Bang. Kalau saya boleh sedikit cerita ya. Ibaratnya manusia kita ini seperti kita ibaratkan mobil ya Bang ya. Nah kita sebagai sopir Bang. Di belakang ini ada Tuhan. Kemudian kalau kita misalnya mengikuti kata bos kita di belakang Tuhan tadi, kita akan menyetir sesuai dengan arahan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita egois, kita akan menyetir sesuai dengan kemauan kita, karena kita nggak pegang kemudi. Nah, orang-orang seperti Krishna, dia udah menyerahkan sepenuhnya apa namanya arah kemudi pada Tuhan. Jadi Tuhan yang menguasai hidup dia gitu. Benar, Bang Dani. Karena ini maaf Bang Dani, karena keyakinan Bang Dani sebelumnya kan Kristen ya Bang ya. Iya. Ke Hindu. Saya mau tahu sama nggak konsep Krishna ini sama Yesus itu? Apakah dia pertama anak Tuhan dulu? Gitu. Iya. Ini saya menduga ya Bang ya. Betul. Jadi saya menduga memang konsepnya Yesus ini sedikit banyaknya agak mirip dengan konsepnya Krishna. Atau mungkin Abang pernah dengar konsepnya Siti Jenar, orang yang mengaku Tuhan, Bang. Jadi orang-orang yang dipenuhi oleh rohnya Tuhan, sehingga kadang-kadang dia merasa dirinya adalah Tuhan gitu. Berbicara sebagai Tuhan. Gini Mas Dani, bisa Mas Dani ceritakan si Krishna ini datang ke bumi ini sampai dia ini gimana prosesnya gitu Mas Dani? Oh gitu. Yang setahu saya kan dia kan seorang anak-anak seorang raja atau seorang bangsawan lah ya, yang kemudian dia mempunyai beberapa kelebihan sehingga akhirnya dia dipercaya sebagai avatar atau sebagai apa namanya perwujudan Tuhan di dunia ini seperti itu, karena kelebihan dia miliki. Yang setahu saya seperti itu. Kemudian akhirnya dia bertugas untuk membimbing para Pandawa dalam perang Bharatayuda, sambil dia memberikan pengajaran-pengajaran yang berguna bagi umat Hindu. Akhirnya seperti itu yang dibukukan di Bhagavad Gita. Kalau ibadah bicara apa ya, bahasa ibadah itu ya, melakukan ibadah lah, itu seperti apa kalau di Hindu? Kalau di Hindu memang agak sedikit fleksibel Bang ya. Kalau fleksibel karena berbeda-beda cara. Misalnya di Hindu di Bali dan di India pun berbeda-beda. Bahkan di India pun juga banyak golongan Bang. Jadi memang nggak ada tata cara yang baku bagaimana dia beribadah, memang nggak ada seperti itu. Yang setahu saya Pak ya. Oh ya, ritual nggak ada. Ritualnya bebas saja. Saya yang bertanya. Suara nih banter. Kalau sisi syariatnya gimana Mas Dani? Bagaimana Pak? Kalau sisi syariatnya Hindu apa yang termasuk syariat? Hukum syariat, utama. Oh, gitu. Kalau yang setahu saya hukum utamanya kita harus percaya sama itu apa namanya? Gini, jangan terlalu ditanya Mas Dani, dia kan belum ngerti Hindu secara 100% ya, baru belajar juga di Hindu. Betul. Dia baru masuk dia. Konsep-konsepnya aja yang saya iya, konsepnya aja ya. Tapi untuk saya istilahnya beribadah bersama-sama mungkin belum ya, belum ke situ. Gini juga saya potong, ini Mas Dani masih labil, masih bisa masih bisa menentukan sikap kok. Insya Allah doakan saya bisa ketemu lagi nanti ya setelah saya di Bekasi. Jadi beliau belum terlalu tahu banyak Hindu gitu. Kira-kira begitu. Silakan lanjut Mas. Ya. Ya ini Tata mau bertanya sama beliau mengenai syariat Islam seperti apa sih gitu ya. Yang jelas begini Ustaz Tata, Mas Dani ini keluar dari Kristen dulu Trinitas, kemudian Unitarian ke Hindu. Diskusi sama kita dulu, Ustaz Tata masih ingat kan juga di grup WA. Nah, Mas Dani ini masih percaya banget bahwa hanya satu pencipta alam semesta itu gitu loh. Iya. Ya, itu. Jadi tinggal syariatnya saja sih, Tad. Silakan, Tad. Iya. Begini, Bang Dani. Iya, Pak Ustadz. Kalau dari Kristen itu ya,
Nah, terus ke Hindu. Nah, tadi saya tertarik bahwasannya tentang Krishna gitu ya. Iya. Nah, sebelum saya bertanya gini, Pak Dhani tahu kan pada akhirnya Krishna itu harus menderita gitu ya? Pernah dengar? Betul. Pernah dia meninggal karena dipanah ya. Bukan, dia kena kutukan juga karena dia ada itu lawannya Pandawa itu kan mati semua anaknya yang Iya, satu. betul. Hanya Ibunya dikutuk. marah sama ibunya. Iya, maka kamu Betul. harus menerima kutukan juga. Kamu Betul. berapa tahun akan menderita di hutan gitu ya. Iya. Nah, itu. Nah, jadi memang kalau saya teliti, memang ajaran-ajaran di luar samawi itu ya gitu. Tuhan itu harus turun, bahkan harus menderita. Gitu. Nah, makanya yang saya tanyakan, kenapa dari Kristen ke Hindu terus kan hampir mirip gitu Pak Dhani. Betul. Nah, alasannya, saya cuma ingin Iya. tahu alasannya. Iya. Gitu ya. Oke, Iya, silakan. iya. Jadi Pak Ustadz, alasan saya pindah bukan karena kemiripan antara Kristen sama Hindu ya. Karena Oke. bagi kaum Kristen juga mereka menyangkal itu bahwa enggak kok nggak mirip, ya Yesus sama Kristen nggak mirip. Tapi yang membuat saya pindah ke Hindu karena konsepnya Pak Ustadz. Konsepnya yang saya rasakan sesuai dengan pemikiran saya dan yang saya alami Pak Ustadz. Seperti konsep reinkarnasi ya yang saya alami dalam keluarga saya. Misalnya nih saya sedikit sombong mungkin ya. Tapi saya percaya konsep reinkarnasi karena saya alami dalam keluarga saya. Saya merasa keluarga saya kan, saya punya keluarga kan ada 5 Pak. Tiga yang kandung, 2 yang tiri. Sama seperti konsep Pandawa. Dan dalam 3 ini, kakak saya yang paling tua, sifatnya sama seperti Yudhistira. Dia suka judi, Yudhistira. Kemudian saya sama seperti Arjuna, suka perempuan. Adik saya sama seperti Bima, dia suka sama berantem. Nah, kemudian 2 adik tiri saya, itu mereka sama seperti Nakula dan Sadewa, Pak. Tapi ya kan beda ibu ya. Nakula Sadewa kan beda ibu sama Arjuna, Yudhistira sama Bima. Nah, itulah mengapa saya percaya dengan konsep inkarnasi, karena yang saya alami ya seperti itu Bang. Kira-kira Pak Ustaz. Salah satu contohnya lah ya. Jadi yang saya alami ya seperti itu. Makanya saya percaya konsepnya Hindu. Oh, gitu. Kira-kira gitu Pak Ustaz. Ya, tapi kalau tentang tinggal sekarang mempelajari kitabnya, gimana syariatnya gitu-gitu sekarang ini berarti ya. Iya, iya. Cuma Pak Ustaz kalau boleh saya kasih jelaskan bahwa yang setahu saya memang nggak ada syariat ya, ritualnya memang nggak bagus sih dalam Hindu ya, sedikit lebih fleksibel, lebih bebas seperti itu. Terus kalau masalah ketuhanan itu, kalau saya Islam ya Allah gitu ya. Iya. Kalau Kristen ya Yesus ya Bapa itu. Iya. Budaya Hindu itu seperti apa, Bang? Iya, iya. Jadi kalau konsepnya Hindu yang setahu saya kan disebutnya dia adalah esa, tapi oleh para bijaksana atau para resi disebut dengan berbagai nama gitu. Tapi dia adalah esa. Itu ada bahasa Sanskertanya tapi saya lupa, Pak. Jadi memang dia mengakui ketahuan Tuhan seperti itu konsepnya Hindu. Terus apalagi Pak saya lupa saya. Ya, jadi misalnya ya Esa juga ada kenalan Tuhan itu Esa, ada juga dalam Hindu. Ada. Jadi disebutkan begini kalau bahasa Indonesia kira-kira seperti ini, bahwa dia adalah esa, tapi oleh para bijaksana disebut dengan berbagai nama, gitu. Ya, itu keesaan Tuhan dalam Hindu. Terus kalau rujuknya itu kemana itu Bang? Misalnya Esa itu yang paling tinggi lah, paling tinggi. Ya, itu di Weda Pak Ustadz. Di Weda ada itu. Makanya Hindu Bali mengatakan dia Sang Hyang Widi. Karena basicnya atau dasar pemikiran ada itu Pak. Ajaran tadi itu. Disitulah muncul kata sembahyang Maha Kuasa. Ya, jadi kadang Muslim juga pakai mau kemana, mau sembahyang, sebenarnya sholat. Asalnya dari kata itu di sana ya, Mas Dhani. Sembahyang betul, sembahyang. Yang Widi. Jadi bahasa Sanskerta itu sembahyang gitu. Iya, betul. Sembahyang itu sembah dahyang. Iya, jadi menjadi dahyang itu Tuhan. Iya. Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi. Dahyang itu kalau di Jawa, terutama di Jawa, dahyang itu Tuhan. Berarti
Masalah sebutan bisa yang widi, yang menang, macam-macam. Jadi kalau seorang muslimah jangan mengatakan mau kemana, mau sembahyang enggak, sholat aja udah. Ya, sebaiknya begitu sebaiknya. Pakai terminologi Islam aja ya supaya pakemnya kena. Ya. Silakan Ustaz Tata dilanjut. Perlu kan syariat-syariatnya ini, tinggal Mas Dani ini kan memilih syariat yang berbeda kan begitu. Yang jelas intinya Mas Dani ini tidak percaya Trinitas lagi, tapi ada kemiripan gitu loh menurut Ustaz Tata. Gimana Mas Dani? Kemiripan dengan Trinitas ya. Yang Trimurti tadi ya. Kalau menurut saya begini Bang Handi, sangat berbeda ya. Karena dalam Hindu memandang Trimurti bukan seperti Trinitas dalam Kristen. Trinitas dalam Kristen kan itu memang mutlak 3 sosok yang berbeda gitu loh ya. Tapi kalau dalam Trimurti itu cara orang Hindu mendekati atau memahami tentang Tuhan gitu loh. Jadi berbeda. Tuhannya satu, tapi cara mereka maksudnya Bang Handi lah. Kita memahami Bang Handi misalnya dari pekerjaan dia, kita sebutnya Bang Handi misalnya reporter gitu loh. Dia reporter gitu. Atau dalam keluarga dia adalah ayah gitu loh. Nah, seperti itu cara memahami Bang Handi gitu loh. Ya. Karena memang kan sulit memahami Tuhan secara utuh kan sulit ya, nggak mungkin lah ya. Tapi setidak-tidaknya itulah kita bisa memahami Bang Handi atau Tuhan seperti itu. Dia adalah pencipta, disebutnya sebagai Brahma gitu. Iya. Gini, menurut Pak Ustadz tadi gitu ya, kalau kami di Islam tuh ada Nabi sebagai panutan, memberi contoh, membawa syariat itu. Nah, pertanyaan Ustadz tadi, kalau di Hindu ada nggak sih panutan gitu loh, untuk memperkenalkan Sang Yang Widi ini gitu loh, siapa? Iya. Ya, gini, kalau dalam Hindu disebutnya Maharshi, ya, itu equal sama Nabi dalam Samawi, Maharshi. Mereka itulah yang menuliskan Weda itu kan disusun selama ribuan tahun. Nah, yang menuliskan Weda itu adalah para Maharshi. Nah, kalau kita Samawi nyebutnya Nabi seperti itu. Silakan Pak Ustadz Tata. Enggak, saya cuma mau nanti jawab aja, yang penting sesuai imannya Pak Dani ya. Pokok jawab apa adanya aja udah. Saya selama Ustadz Tata ini sangat khas loh. Iya. Langsung saya ingat kalau ngomong ya, khas banget. Ya, saya cuma nanya ini, Bang. Iya. Nah, nanti jawab apa adanya udah. Kenapa tidak misalnya melirik ke Islam misalnya, Bang? Alasannya apa, Bang? Oh gitu. Saya pernah Kristen ya, itu saya udah pernah saya lakukan. Saya jujur ya. Tapi saya mohon maaf sebenarnya bukan saya mempermainkan agama. Iya. Bahkan saya pernah syahadat, Bang. Iya. Karena gini, kenapa saya mudah melakukan itu? Karena dalam keluarga saya juga kan, ibu saya kan dari keluarga Muslim, Pak Ustadz. Jadi saya nggak terlalu cukup familiar sama jalan Islam. Sehingga saya pernah juga syahadat. Kemudian saya coba jalankan, rupanya saya kurang klik atau kurang mampu lah dengan konsepnya sholat 5 waktu, dengan puasa mungkin saya juga nggak mampu. Sehingga kan daripada saya mempermainkan, mendingan saya coba cari jalan lain lagi seperti Pak Ustadz. Tapi saya udah pernah mencoba itu. Itu ke situ ya. Iya. Oke. Nah, tapi misalnya gini, Bang. Misalnya kita intinya kalau saya ketahui, kita bincang-bincang santai aja ya. Siap. Keselamatan nomor 1 itu memang ketuhanan dulu. Misalnya ke Kristen ya. Pasti misal hidup yang kekal itu ya harus tahu Tuhan yang benar dulu. Nah, sehingga nanti misalnya udah Islam, Tuhannya Allah. Nah, apakah Abang misalnya ada mikir gini, Bang? Kalau saya tidak kuat gara-gara tentang syariatnya, kalau saya pindah yang lain, bisa jadi kan mungkin syariatnya tidak seperti Islam, tapi Tuhannya ini benar nggak? Misalnya saya pindah ke sini itu tepat gitu, Bang. Nah, cara mikirnya itu gimana itu, Bang? Iya. Nah, mungkin pemikiran saya agak berbeda, Pak Ustadz. Karena saya meyakini keselamatan kita bukan karena Tuhan, tapi karena kita. Jadi karena perbuatan kita yang membuat kita akan selamat atau mendapatkan hukuman atau mendapatkan hadiah seperti itu. Karena saya meyakini begini, konsep agama-agama ini kan juga baru di muka bumi ini ya. Kalau boleh dibilang ya Pak. Menurut sejarah ya, nih sejarah mungkin Kristen baru mungkin 2000 tahun, Yahudi baru 5.000 tahun misalnya seperti itu. 3.000 tahun, Hindu baru 5.000 tahun yang dalam sejarah. Tapi yang saya yakini Tuhan memberikan sistem universal yang namanya karma.
apa yang diperbuat oleh dia akan menerima hukumannya atau menerima hadiahnya. Jadi konsepnya bukan Tuhan yang istilahnya karena kita percaya Tuhan kita akan selamat, bukan, tapi karena kita berbuat baik kita akan selamat. Itu konsep yang saya yakini seperti itu Pak Ustadz. Ya, memang dalam Islam itu gini Bang, yang namanya Allah itu adil. Makanya maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi pengasih itu di dunia. Maksudnya gini, mau orang tuh menyembah siapapun Allah pengasih. Dia jahat, kadang-kadang oleh Allah langsung diberi hukuman. Walaupun itu muslim, kafir, maksudnya penyembah apapun Allah adil. Nah, tapi nanti di akhirat ini rohimnya Allah pengasih hanya kepada orang yang menyembah dia. Tapi makanya kita itu kadang-kadang saya ditanya, Tata, kenapa? Kamu kan muslim, katanya Tuhannya benar. Banyak kok teman-teman saya yang tidak menyembah dia, bahkan tidak punya Tuhan. Bahkan agamanya bukan Islam lah. Kok tambah baik-baik dia? Maksudnya rezekinya, semuanya lah enak lah gitu. Iya. Terus dia membandingkan, kenapa kalau kamu Tuhanmu benar, kok malah banyak Islam yang menderita atau apa? Akhirnya kok gini, ya iyalah. Wong Allah itu Maha Pengasih di dunia. Dia tidak pandang bulu. Mau dia itu Hindu, kayak Kristen, Buddha, Muslim. Ya Allah baik. Buktinya semuanya dikasih nafas, jadi dikasih rizki. Ya. Nah tapi nanti ini loh, pada kita ketika sudah mati ini loh. Maka oleh Allah akan ditanya, kenapa kamu menyembah Tuhan-Tuhan yang lain? Bukan aku. Nah ininya yang bahaya gitu. Iya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bukan masalah Tuhan, yang penting kita baik, pasti nanti akan ada karmanya. Iya, bisa seperti itu. Mau di Islam kayak intinya semua manusia digituin oleh Allah, tidak mandang bulu. Iya. Gitu. Jadi sistemnya berlaku universal ya. Iya. Jadi satu hal mengenai keadilan Pak Ustadz, saya boleh tambahkan sedikit cerita nih. Kenapa saya percaya sama konsep karma? Karena saya pernah melakukan ini, saya kesaksian ya Pak Ustadz, mungkin agak sedikit nggak bagus, tapi saya kesaksian aja. Saya pernah selingkuh sebelum saya menikah Pak Ustadz, saya selingkuh sama istri orang Pak. Nah kemudian saya sadar, saya lari, saya pikir akhirnya saya menikah. Saya pikir saya udah tenang aja, udah bebas dosa 12 tahun saya menikah Pak. Tapi akhirnya saya dapat karmanya. Istri saya pun selingkuh sama orangnya, kami pun cerai. Jadi kenapa saya percaya sama konsep karma? Karena pengalaman pribadi Pak. Jadi kenapa saya meyakini konsep ini? Karena saya mengalami sendiri seperti itu Pak Ustadz. Keadilan Tuhan itu berlaku gitu. Apa yang saya bikin ya dibalas setimpal sama Tuhan seperti itu. Apapun agama saya ya setimpal. Iya. Ya silakan Pak Ustadz. Itu lagi gini lagi. Caranya menghilang karma itu bisa. Misalnya kita sudah melakukan kesalahan, wah pasti saya kena karma. Enggak harus itu. Ya, tapi kalau kita yakin, ya bisa. Maka dalam hadis qudsi itu, inna doa maknanya bahasanya itu. Ana inda doni abdibi. Saya menurut prasangkanya hambaku. Kalau dia memang ada juga dalil dalam Islam. Seseorang yang melakukan ini nanti akan dia kena, ya bukan karma kalau dalam Islam itu. Ya ini Allah akan diberi cobaan yang sama gitu. Tapi enggak harus. Kadang-kadang orang itu yang banyak kalau dia bertobat enggak. Makanya kalau ada orang itu, insya Allah kalau nggak salah itu seperti Hindu memang Buddha. Memang karma itu nomor 1. Sekarang kalau yakin beneran. Nah, ini bahaya ini. Bahaya gini, akan berlaku beneran ke orang itu. Tapi kalau ke saya tidak mungkin, karena saya tidak punya keyakinan itu. Iya. Maksudnya gini Bang, ini kalau seperti ini kalau kita tidak luruskan, maka semakin sempit kehidupan itu kayaknya. Orang gini nanti akan karma gini. Memang bisa seperti itu, tapi kalau dalam Islam itu, makanya adat-adat di Jawa dulu, itu banyak dulu. Ini kalau diyakini beneran tidak kita larikan ke agama, bahaya. Gitu. Dikit-dikit tidak boleh gini, nanti gini. Kan banyak kan di Jawa kayak gitu. Nah sekarang nggak ada semuanya udah. Kenapa kok nggak ada?
karena itu berlaku untuk di desa itu dan diyakini. Nah, coba orang lain, apakah misal saya di Jawa Timur, apakah orang Sumatera kayak gitu? Kan enggak. Orang Sumatera melakukan itu, kenapa enggak berlaku untuk dia? Berarti karma itu sebenarnya harus kita dengan agama. Maksudnya gini, ya, ana inda dunia abdi itu berlaku. Saya menurut keyakinan hambaku. Kalau hambaku yakin ini kalau saya berbuat gini akan gini, ya dikabulkan oleh Allah, gitu loh. Nah, seperti itu, Bang. Iya. Apa namanya? Saya mau ngomong apa ya? Jadi kalau karma ini yang saya pelajari dalam konsep Hindu memang berlakunya begini, Pak Ustadz. Bisa berlaku dalam kehidupan ini, tapi kalau misalnya kehidupan kita sudah selesai dan karma kita belum selesai kita tuntaskan, akan berlaku di kehidupan kita selanjutnya, gitu loh. Cuma kalau untuk kasus saya pribadi, saya mau meminta sama Tuhan, kalau bisa saya minta kesalahan saya saat sekarang ini saya mau bayar sekarang saat kehidupan saya sekarang ini juga, gitu loh. Itu permintaan saya pribadi dan terjadi, Pak Ustadz. Apa yang saya lakukan saya bayar sekarang, gitu. Tapi kalau misalnya dalam konsep Hindu, kalau misalnya kita nggak bisa membayar sekarang, kita misalnya jahat nih Pak, tapi kita hidup bahagia, wah banyak uang kayak segala macam. Tapi dalam kehidupan selanjutnya kita bisa terlahir sebagai misalnya orang cacat, gitu. Anak terlahir sebagai orang cacat atau orang miskin dalam keluarga orang miskin. Sehingga kenapa Tuhan kok kita pikir kok nggak adil, kok ada orang lahir cacat, ada orang lahir dalam keluarga miskin terus kerja keras tetap miskin. Yaitu karena konsep karma tadi itu yang belum selesai dibayar. Seperti itu kira-kira penjelasan dari Hindu, Pak, yang saya baca. Oh, iya. Kalau dalam Islam itu ada seperti itu, tapi gini, sama dengan ajaran Samawi. Maksudnya kita itu berbuat apapun silakan. Ya karmanya ya nanti setelah mati. Kalau dia itu melakukan perintah Allah, ya akan enak gitu. Nah, kalau dia buat kejahatan, ya pasti tidak enak. Cuma gitu. Final di situ. Kalau masalah miskin atau kaya atau apa itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan karma. Karena gini, Allah itu menciptakan manusia itu pastilah ada kaya ada miskin itu biar saling gotong royong. Biar kalau semuanya kaya, misalnya siapa yang menjadi pembantu, yang mau membantu gitu. Memang itu sudah sunatullah dalam Islam itu. Manusia seperti itu, ibarat perputaran. Ada yang kaya atau yang dulunya miskin lalu kaya. Yang dulunya kaya lalu tiba-tiba bangkrut. Itu sudah dalam Islam itu ya sunatullah lah itu kayak gitu itu. Ibaratkan tapi gitu. Begini Pak Ustadz, saya dulu sempat berpikir Tuhan ini kok nggak adil sih, kok ada orang yang saya lahir dalam keluarga orang miskin, ada yang lahir dalam keluarga orang kaya kayak Tommy Soeharto misalnya, atau ada yang lahir cacat. Berarti Tuhan ini nggak maha adil dong, ya kan? Okay. Saya sempat berpikir seperti itu sebelum saya mengenal konsepnya karma tadi itu, Pak Ustadz. Setelah saya mengenal konsep karma, akhirnya saya menyadari, oh iya, berarti karena perbuatan dia dulu, berarti bukan Tuhan maha adil. Tuhan tetap maha adil seperti itu. Yang saya ini menarik. sama konsepnya. Iya, menarik ini, Bang. Jadi dalam Islam itu gini, Bang. Kita itu sebenarnya kehidupan asli itu nanti di akhirat. Kekal gitu. Makanya dalam Islam itu kamu hidup di dunia ini ibaratkan 8 menit. Nah, makanya untuk apa? 8 menit coba. Setelah itu, kamu akan merasakan hidup yang kekal itu. Kalau kamu tidak menggunakan waktu yang cuma sebentar ini, maka ketika kamu sudah dipindah kepada kehidupan yang asli, nah, kamu terima. Nah, terus masalah miskin kaya, dalam Islam itu adil. Gini loh, orang Islam, kalau dia kaya, lalu ada Islam juga yang miskin, ibadahnya sama. Oke, di dunia enak aja yang kaya itu. Tapi ketika sudah mati penghisapan, maka yang miskin ini dihisap hartanya. Selesai langsung masuk surga. Yang kaya dihisap dulu, lalu dia mau masuk surga. Oh jangan dulu. Harta kamu itu dihisap dulu. Maksudnya digunakan untuk apa? Berapanya dari mana? Ini 700 tahun ini. Ibaratkan gini loh. Ibaratkan gini ya. Ada orang mau pergi ke toko Indomaret misalnya. Ada 2 orang masuk dua-duanya. Yang satu cuma beli rokok. Yang satu geranjang belinya. Pasti keluarnya tidak sama. Yang beli rokok cepat banget itu. Berapa? 30.000 langsung bayar.
kembalian 20.000, udah keluar. Yang beli 1 keranjang, iya lama. Ya makanya dalam Islam itu, mungkin kita tidak adil ya. Seakan-akan tidak adil Allah. Seakan-akan seperti itu ya. Kaya, ada yang miskin. Di mana keadilannya? Di akhirat nanti keadilannya Allah itu. Yang miskin langsung masuk surga itu. Yang kaya dihisap itu bahkan menyesal, ya Allah kenapa dulu saya kaya ya. Gitu malah. Aku tidak tahu hidupan seperti ini. Jadi yang miskin lalu mengatakan alhamdulillah dulu saya miskin di dunia, tidak ada hisapan gitu. Nah berarti Bang ya, dalam Islam itu kaya dan miskin itu sama. Enak bagi kaya di dunia. Tapi ketika di akhirat, yang miskin yang enak itu. Gitu loh. Seperti itu, Bang. Baik. Tapi Pak Ustadz ada satu hal kesamaan yang saya juga suka dalam konsepnya sesuai dengan konsep karma ya, itu amal perbuatan yang menentukan apa yang akan kita terima. Itu kan sama seperti konsep Hindu karma. Apa yang kita perbuat itu yang kita terima. Itu yang saya suka juga ya konsep Islam ya. Masuk lah itu. Amal perbuatan. Beda sama konsepnya ya sebelah lagi lah ya. Yang saya nggak sebutin, tapi yang bawa dengan meyakini aja Tuhan, nah udah masuk lah. Mau bagaimana, yang penting aku dia Tuhan, udah jadi surga. Ya itu kan kurang masuk Pak. Jadi konsepnya amal perbuatan sama karma sama itu. Kira-kira pendapat saya seperti itu Pak Ustadz. Ya mungkin yang lain mungkin kita bincang-bincang santai kita. Ada Pak Bonar, mau lap kita. Pak Bonar, Assalamualaikum. Belum ada. Jadi ada banyak yang nanya nih di live chat, Mas. Ya silakan. Sebentar ya, banyak yang nanya, Mas Dhani Wieler siapa sih? Nah sesuai topiknya itu ya, bahwa Mas Dhani Wieler ini dulu itu dia Trinitas, keunitarian, sengit debatnya sama saya, sama Ustaz Tata juga, sama Bib Lopot juga di grup-grup WA kita. Akhirnya dari Trinitas pindah ke Unitarian. Habis itu saya ketemu beliau langsung gitu di Kelapa Gading, Jakarta. Kopi darat ya? Ya kopi darat langsung gitu, diskusi begitu sambil siram kopi kan gitu ya. Saya nggak dibayarin tuh makanya itu, saya masih kesel tuh. Nah akhirnya sekarang beliau keluar Islam, kenapa ya alasannya itu tadi bahwa pernah juga syahadat sih, pernah syahadat karena memang agak berat sih seperti menjalankan itu kan oke, saya nggak bisa maksa, ini urusan pribadi gitu. Beliau adalah keluarganya juga banyak yang Muslim. Beliau ini keturunan Chinese gitu ya. Nah, itu. Jadi mantan anak Betawi juga sih. Tetangga sama gue di Percetakan Negara. Ya, sekarang udah di Bekasi. Tapi saya nggak boleh kasih tahu kerjanya di mana. Ya orang kan bebas memilih gitu loh. Masih serabutan soalnya Bang. Ya. Tapi lu kan ada mobil dinas lu, enak lu. Jadi sekarang gini, tergantung orang ya. Inilah fungsi kita di sini, sharing begitu supaya apa? Karena di Islam itu menurut Ustaz Tata ya kalau di luar Islam itu bagaimana mendoakan nanti orang tua. Ya bagaimana nanti kalau meninggal cenderung ada nggak enak nyebutnya Mas Dhani gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa Pak Imrus ke dalam deh. Saya udah betul-betul sudah anggap teman ini adalah sahabat saya. Semoga kedepannya bisa menemukan yang terbaik lah. Itu kira-kira. Silakan Pak Imrus. Ya, oke Bang, makasih Bang. Bang Dhani, tadi kalau kita rangkai dari pertama ini kayaknya Bang Dhani ini dari cara memilih dari sekian banyak yang udah dipilih ini kelihatannya cari yang mudahnya aja apa gimana ya? Maaf nih. Siap. Oke, wajar sih dimenganggap seperti itu. Mungkin karena agak fleksibel ya syariatnya, nggak terlalu kaku atau nggak baku. Gitu. Tapi kalau yang saya sebutkan tadi ya, bahwa saya memilih ini karena konsepnya sesuai ya dengan pemahaman saya. Seperti konsep karma, reinkarnasi, seperti itu sesuai dengan pemikiran saya. Jadi karena konsepnya tentang Tuhan yang istilahnya dalam segala sesuatu, itu yang membuat saya memilih ini. Bukan karena ini sangat mudah, bukan seperti itu. Iya, oke. Dan tadi kalau kita bahas lagi tentang konsep karma tadi ya, begitu kita mau bedah ke dalam, seandainya kita nih, wah kita nih sekarang jadi hidup miskin. Jangan-jangan nanti kita berpikiran buruk tentang masa lalu kita apa gimana. Jadi kita dipaksa gitu untuk memikirkan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Wah jangan-jangan nih karena keturunan kita dulu nih. Itu kan kita sebenarnya nggak perlu gitu. Gimana itu Bang? Jadi begini, kita bisa miskin bukan karena perbuatan saya leluhur kita, tapi karena perbuatan kita sendiri itu. Kemudian gini,
dasar pemikirannya kalau kita sekarang miskin bukan berarti membuat kita akhirnya menjadi nyalain yang dulu, enggak, tapi membuat kita sadar bahwa oh berarti kita nggak berbuat yang jelek-jelek, nanti kita akan dapat kayak begini nih. Makanya mulai sekarang saya harus berbuat baik karena saya akan menuai yang baik ke depannya gitu. Dan untuk ke depannya lebih baik seperti itu. Pemahaman karma untuk itu tujuannya. Supaya ke depannya kita lebih baik agar mendapatkan hasil yang lebih baik nanti ke depannya. Seperti itu, Bang. Ini saya ada lagi, Pak Dhani kan dulu Ya. pernah ibaratkan itu apa dulu Kristen ya? Iya, betul, Pak. Nah, oke. Ini kalau kita baca baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, ini masalah ibadah. Iya. Jadi gini, Pak Dhani, kalau di Islam itu memang banyak ibadah. Tapi kalau kita pakai perjanjian lama lah orang-orang Yahudi, memang gini dulu itu. Allah memberi syariat-syariat kepada para nabi, terutama di Israel, seperti Taurat. Ibadahnya itu luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad itu, waktu dia diutus, bertahun-tahun tidak ada syariat. Bahkan Homer pun masih biasa minum orang-orang Arab itu. Lalu, sampai orang Yahudi itu gini, kamu ini Muhammad, ngakunya nabi atau utusan. Tapi kamu tidak punya syariat, sholat aja enggak ada, puasa aja enggak, ikut-ikutan seperti kami gitu. Memang dari ucapan ini ternyata memang ajaran samawi itu memang seakan-akan harus ada ibadah. Iya, betul. Ya, harus ada makanan-makanan dilarang. Iya. Halo. Pak Ustadz? Halo. Suaranya hilang Pak Ustadz. Oh, Iya, Pak Ustadz yang suaranya yang hilang. oh ya, saya pikir saya yang hilang sinyal ini. Enggak, Mas Dhani mah jangan hilang, jangan. Ada Saya itu tadi bagus betul informasi dari Pak Ustadz tadi itu. Iya. Tadi Ya, Mas Bang Dhani jangan hilang, soalnya belum ketemu sama Bang Handi, soalnya harus bertemu lagi nanti. Iya. Udah ada telepon. Tinggal telepon saya datang ini kalau Bang Handi mah. Iya dulu bener tuh Mas Dhani ya. Saya telepon datang loh bener. Saya iseng nelpon, mau datang nggak nih? Aku di sini datang dia bener. Malam lagi pula. Oke, makasih Mas Dhani telah merespon ya. Ya kedepannya lebih baik gitu ya. Tapi keluarga Mas Dhani, Ustaz Tata lagi ada problem sinyal. Udah kembali lagi ya. Tapi keluarga masih ada yang Muslim ya? Kalau ibu banyak Pak. Ibu sendiri ibu kandung gimana? Ibu kandung kan udah masuk Kristen dia. Udah kembali Kristen lagi. Iya masuk Kristen. Jadi Anda berbeda agama dengan ibu? Kalau sekarang? Iya. Sekarang iya. Tapi saudara ibu? Ibu mereka kebanyakan Islam. Oh Islam ya? Kebanyakan mereka orang Donggala ya. Oh iya. Orang Donggala, makanya mereka Muslim semua Bang. Oh Donggala Sulawesi Tengah ya? Nah iya. Iya. Palu. Tapi bagaimana tanggapan keluarga Mas Dhani setelah Anda seperti ini sekarang? Jadi kalau keluarga saya ya Bisa gedein dikit suaranya Mas Dhani. Keluarga nggak terlalu mempermasalahkan sih karena itu kan hak pribadi masing-masing. Cuman mungkin ya agak tidak suka sih wajar-wajar aja. Tapi ya nggak terlalu problem sih buat keluarga sih. Ya, kalau saya keluarga Mas Dhani sih ya saya ikat. Oh gitu ya. Iya. Bercanda. Mas Dhani kalau di Hindu kan itu kalau meninggal dibakar ya? Kremasi ya? Bisa penanya itu. Bang Andi. Iya. Bener ya Mas Dhani? Halo? Kok jadi ngedrop semua sinyal ya? Halo brother, masih dengar aku? Halo? Ya, ada Bang Handi. Ya. Oke Ya. langsung Bang. Kalau di Hindu kan masih kremasi dibakar ya? Iya kalau itu kebanyakan seperti itu. Tapi nggak semua Bang. Oh nggak semua. Balik itu yang bagi yang punya duit aja. Karena itu kan prosesnya mahal itu. Upacaranya mahal. Ben itu mahal banget. Oh dana berarti ya? Jadi ada yang nggak wajib, nggak wajib. Oh nggak wajib. Tapi tradisi seperti itu biasanya seperti itu. Oke. Ada Pak Imrus silakan, ada Tarsina juga udah masuk nih biar diskusi sama Mas Dhani dulu. Ini ada Tarsina masih Trinitas Mas Dhani. Oh siap. Ya ntar injilin dia gitu seperti apa dia itu. Iya. Oke. Pakai cara saya aja seperti kita diskusi kemarin-kemarin. Iya mantap pas itu. Ya, bonus itu satu aja karena nanti Bang. Kalau dalam Islam itu kan
Tiap kesulitan itu ada kemudahan. Jadi begitu ada kesulitan, kemudahannya dia dua Bang kalau di Islam. Nah, nanti semoga Abang dalam pencarian akan menemukan satu titik terang gitu ya kan. Di tangga yang luas mudah-mudahan Bang. Nah, sekarang ini kalau Abang ini posisinya udah senyaman apa Bang Abang ini? Oke, kalau secara bagaimana? Ya, senyaman apa? Oh, senyaman apa? Kalau untuk batin nyaman banget, udah nggak mencari-cari lagi, udah nyaman, udah klop lah. Tinggal mengenai masalah kehidupan aja, bagaimana kita menjalani hidup aja. Oke. Jadi, Abang kalau udah nggak punya pertanyaan lagi yang melelahkan gitu, nggak ada. Udah nggak ada lagi. Sekarang udah nggak ada lagi. Tadinya dulu, aduh berat. Ya, kan, Makanya saya cari kemana-mana itu. kan lelah itu kan. Ya capek banget. Ya konsep-konsep yang konsep-konsep yang seperti itu. Ya, oke. Betul Bang, betul. Baik, saya sambut dulu ya. Saya sambut dulu Tarsina nih. Bro, selamat siang bro. Selamat siang. Gimana warung kopi rame? Rame. Ya, ntar gua mampir situ ya. Siap. Siapa ini dengan Bang Randy ya? Ya, gua pernah mampir di warung lu nggak kenal gua. Nggak pernah kenal. Lupa banyak yang ngopi. Iya. Kapan-kapan deh gua memperkenalkan diri sama lu kalau gua mampir. Boleh nomor WhatsApp-nya Bang? Ada. Ntar aku minta sama Banjuma nomor lu ya. Ada iya, kok. Ya ntar gampang. Gini aja sama Tarsina, ini ada teman saya nih Dani Wiranler seperti lu nih, ngobrol akhirnya beliau nih dari Trinitas pindah ke Unitarian. Dari Unitarian dia nggak percaya Yesus Tuhan, dia percaya Yohanes 17:3 Yesus utusan. Kemudian beliau keluar Kristen sekaligus, sekarang dia di Hindu. Nah, menurut tanggapan sampean gimana? Ya, kalau masalah hak memilih itu kan pilihan masing-masing. Mereka kan kalau orang itu milih karena atas cara berpikir mereka sendiri kan. Tapi Mas Dani ini tetap nggak percaya kalau Yesus itu setara dengan Sang Pencipta. Yesus itu ya utusan begitu loh. Nah, kata Mas Dani, kenapa sih nggak mau pakai akal sehat? Utusan kok dipaksakan setara Pencipta? Gimana pendapat Anda? Untuk masalah cara berpikir itu kan semua orang berbeda-beda, Bang. Tapi berpikir itu kan nggak boleh akal-akalan gitu loh, Mas Dani. Tidak, kalau yang namanya akal-akalan itu sesuatu yang ujung-ujungnya mencari keuntungan atau ujung-ujungnya uang, Bang. Kalau akal-akalan, Bang. Ya, tapi gimana? Kalau keyakinan nggak bisa diakal-akalan, Bang. Karena nggak ada sesuatu yang diuntungkan, Bang, gitu. Oke. Misalnya Mas Dani ini percaya sama saya juga nggak untung, Bang, secara komersil. Ya bukan ini untuk masalah pribadi, bro. Gini, bro. Mas Dani, bagaimana pendapat Anda, Mas Dani? Masih ada orang kayak Tarsina ini percaya kalau Yesus itu bukan utusan semata, tapi dia setara dengan Sang Pencipta. Gimana, Mas Dani? Jadi kalau Bang Tarsina, salam kenal dulu nih sebelumnya nih. Saya Dani. Iya, salam kenal. Salam kenal, Bang. Jadi gini, maksud Bang Handi begini, mungkin pengaruh dogma, apakah pengaruh dogma itu juga mempengaruhi cara berpikirnya Bang Tarsina gitu loh. Karena setahu saya belajar Alkitab, memang kata-kata Yesus sendiri pun nggak ada menunjukkan bahwa dia Tuhan. Tapi kalau dogma gereja seperti itu, Trinitas ya, apakah itu mempengaruhi cara berpikir umat juga, Bang Tarsina? Kira-kira gitu mungkin pertanyaan Bang Handi. Kalau saya pikir bukan berdasarkan dogma ya, Bang. Berdasarkan pengalaman. Pertama yang pengalaman ini, setiap manusia itu punya pengalaman masing-masing ya. Betul. Betul, ya kan? Bahkan kalau kita sebelum mengalami pengalaman, kita bisa melihat pengalaman orang, Bang. Ya. Pengalaman orang seperti kayak kemarin kan kita bisa lihat yang Alfamart yang 3 tingkat tuh, Bang. Terus selamat tuh ada yang pakai baju kuning, selamat orang Islam, Bang. Oh gitu ya. Ya. Terus ada lagi, Abang kan pernah dengar kan pengalaman orang ya? Betul, Pak, sering. Garuda, pramugarinya yang selamat, itu orang Kristen, Bang. Iya. Terus ada lagi yang tenggelam di kapal feri yang nyebrang dari Bali kemana itu? Itu orang Hindu apa orang Buddha? Selamatnya sama lumba-lumba, Bang. Berarti random ya berarti ya? Ya, artinya sama lumba-lumba, Bang. Jadi, gitu. Kalau kita lihat pengalaman, semua orang mengalami kesaksian, Bang.
Di Iya. Kristen ada, di Islam ada, di Hindu ada. Bro, ini saya ini dulu. Ya, beragama itu, berakidah itu bukan berdasarkan kasus, tapi berdasarkan data kitab suci. Belum selesai poinnya, Bang. Gitu loh, ya. Poinnya belum selesai. Oh iya, jangan panjang-panjang dong. Oh, enggak, poinnya maksudnya belum selesai, Bang. Jadi kan di situ kita bisa menilai dari 4 agama ini semua mengalami kesaksian, tinggal kita berpikiran cerdas. Gitu, Bang. Ya cerdasnya di mana? Kalau lu beragama berdasarkan kasus. Nah, setiap agama ini kan punya tokoh masing-masing, Bang, yang panut diikutin. Kalau Nah, begitu, itu kita bisa lihat. Terus kalau begitu, dikerucut. oke, Dari kalau 4 begitu, tokoh itu dikerucut. oke, gini kalau begitu saya simpulkan. Kira-kira kewenangan siapa, hak siapa, siapa yang berkuasa dan siapa yang menentukan. Kenapa ada orang bisa selamat, kenapa ada orang tidak selamat dalam satu musibah? Siapa yang menentukan ini semua? Siapa yang berkuasa? Menurut Anda siapa? Yang menentukan semua itu ya Sang Pencipta, yaitu kalau di pandangan Kristen itu kan Yesus. Waduh. Kalau di pandangan kan saya bilang nggak bisa kita nggak memaksakan Ya nggak apa-apa. Oke, menurut Anda yang menentukan hidup matinya seseorang adalah Yesus, betul? Ya, kalau di pandangan Kristen, kalau di pandangan Islam kan Allah. Ya Anda standby dulu, saya tanya Mas Daniel. Menurut Mas Daniel, apakah Anda setuju ke yang menentukan hidup mati Anda itu Yesus? Kalau dari versi saya mungkin berbeda ya. Kalau yang menentukan saya sendiri, perbuatan saya, karma saya yang menentukan jalannya kehidupan saya nantinya. Oke, baik. Karena Ustadz Tata udah masuk, Ustadz, bisa ada tanggapan Ustadz? Iya. Ya, silakan. Pertanyaannya? Yang menentukan hidup atau ajal manusia itu Yesus menurut Pak Tarsina. Ya, bagaimana pendapatnya? Silakan. Kalau saya ya Tuhannya Yesus. Yaitu Allah gitu ya. Soalnya kalau Yesus yang menentukan hidup matinya manusia, berarti Yesus juga. Bentar Pak Tarsina. Enggak, kalau Yesus dulu ada kerjaan. Oh iya. Cuma iseng gabung tadi. Saya pikir nggak ada live streaming. Mohon maaf. Benar. Ya lu masuk lagi nanti, lu nomor dulu. Nanti saya kerja Shopee Food, Bang. Jadi saya lagi sambil nyalain Shopee Food, jadi nganter dulu masuk order. Iya, lu anterin dulu kerjaan lu. Ntar gua mampir di tempat lu ya. Boleh Bang. Jangan berlaku. Ditunggu, Bang. Oke. Izin keluar ya semua, salam ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kembali ke Mas Dani. Ya. Silakan Mas Dani gitu ya, sama Ustadz Tata kembali. Ada Mbak Josel nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Josel. Saya nih nggak dengar suaranya nih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Dani? Kabar baik Ibu. Aduh kangen dengan suaranya nih. Udah lama banget ya. Bang Dani? Ya. Pernah ngobrol sama saya ya? Kalau nggak salah yang Ibu yang tinggal di Inggris Pak, Amerika bukan ya? Beda. Sudah tidak. Dulu pernah di sana sih. Ya. Dikira di Australia, bukan Aisyah Australia, bukan lain. Enggak, aku dulu pernah juga tinggal di sana, Bang. Oh iya. Aku pernah tinggal di sana juga. Oh iya, maaf kalau salah nih, maaf. Enggak masalah. Gimana? Ini Mas Dani, saya kenalin, ini Mak Josel ini juga baru mualaf, baru beberapa bulan lah. Iya. Dari Kristen juga. Ya silakan. Oke. Emang Bang Dani ini dari Kristen ya? Awalnya ya. Oh ya, terus sekarang mualaf juga? Sekarang saya di Hindu, Bu. Oh Hindu. Ini Mbak Josel ya. Iya. Kalau Mbak Josel apa nih sekarang nih? Posisinya. Kenapa? Sekarang megang apa nih? Keyakinan. Mas Dani sambil dicas HP-nya ya? Enggak. Kok jadi ngebrum gitu? Sinyal di sini. Coba disconnect dulu baru kemudian masuk lagi coba. Habis disconnect baru connect gitu. Enggak, ini coba. Josel nih memang di rumah saya ini sinyalnya kurang bagus memang. Makanya saya gak keluar nih. Ya udah bagus lagi nih. Lanjut. Udah bagus lagi. Oke. Tapi mesti di disconnect dulu baru connect lagi. Itu nanti akan hilang suaranya. Meskipun sinyalnya ini di disconnect nanti akan bagus lagi suaranya. Lebih bagus nanti kalau manjat tower. Sekarang bagus gak ini? Iya. Disconnect dulu baru connect lagi gitu Bang. Coba. Atau kalau nggak exit dulu ntar masuk lagi. Coba exit dulu, leave dulu, ntar masuk lagi melalui link yang sama.
Perlu di-refresh kayaknya. Jadi gini Mbak Josel, ini Mas Danin ini dulu di Trinitas. Oh, Kemudian di Trinitas itu saya diskusi terus sama Ustadz Natal lah semuanya begitu. Pindah ke Unitarian. Nah dulu saya sering diskusikan itu Yohanes 17:3. Akhirnya benar beliau ngakui, oh benar Yesus benar utusan ya. Kenapa saya sederajatkan dengan Sang Pencipta gitu loh. Lama-lama di Unitarian, dia pindah sekarang ternyata di Hindu. Tapi dulu pernah syahadat juga, gitu loh. Oh, gitu. Kenapa? Karena dia berat dengan syariat Islam. Dia cari yang nyaman gitu loh, Mbak Yosel. Oke. Gitu kira-kira. Bang Dani ini dari mana ya? Saya kalau keturunan Cina Sulawesi. Sulawesi. Iya. Jadi karena di Islam berat, makanya pindah ke Hindu gitu ya. Satu alasannya itu. Begini, sebelumnya saya juga dari Islam, saya pindah dulu ke Konghucu. Karena saya kan mencari-cari gitu ya. Saya orangnya suka mencari-cari yang klik di hati. Oh, masih pencarian jati diri ya. Ini saya udah ke Hindu. Udah klik di Hindu. Bang, coba deh minta tolong coba di waiting room terus masukin lagi gitu Bang, nanti akan bisa nanti coba this maybe soalnya suaranya krek gitu karena tidak di disconnect dulu. Kalau di disconnect dulu baru masuk nanti bisa gitu. Oke. Bang Dani, kenapa dulu pernah bersahadat kemudian tidak belum yakin dengan Islam atau gimana, Bang? Halo, tes. Mbak Yosef, suara saya. Kalau sekarang gimana? Sekarang gimana suaranya, udah bagus belum ya? Ya. Kalau Abang disconnect dulu, baru connect lagi, gitu baru bisa enak nanti. Coba deh. Tadi udah saya disconnect, terus saya connect lagi. Apa matiin dulu HP mungkin ya? Kalau disconnect masuk lagi itu nggak akan bunyi lagi Bang. Biasanya gitu. Coba saya keluar dulu ya. Coba deh.